Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di dalam majlis ta'lim Masjid Dzikir Haddadul Qulub Palembang Darussalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita semangat istiqamah untuk hadir majlis yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah Allah akan melindungi kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia ataupun di akhirat. Selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat tadi, kita bersalawat dengan qasidah burdah, salah satunya kita menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah semua apapun yang kita susahkan, masalah apapun itu, kesulitan apapun itu, masalah dunia ataupun akhirat, insya Allah Allah akan permudahkan. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut penyakit-penyakit kita, keluarga kita, guru-guru kita, insya Allah penyakitnya semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita duduk di sini berarti kita menjalankan ataupun mengaplikasikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat, mampu duduk bersama, mampu melangkah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa duduk bersama di majlis taklim, bisa belajar, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah murni nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita jaga. Nikmat itu harus dijaga. Perlu kita ketahui, nikmat itu bakal langgeng salah satunya dengan dua cara. Yang pertama, nikmat itu bakal langgeng dengan cara kita beramal soleh. Kita beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beramal soleh. Dengan amal soleh, berkah amal soleh, nikmat tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat itu bakal langgeng, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kita aplikasikan dengan perkara-perkara perihal yang membuat Allah ridho. Jangan sampai kita berbuat suatu perkara yang membuat Allah murka. Nah, dengan hal tadi, dengan kita berbuat suatu perkara yang membuat Allah ridho, maka nikmat yang kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, nikmat bakal dicabut, nikmat bakal hilang daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan tiga perkara. Kalau tadi dua perkara, nikmat bakal langgeng, bakal senantiasa, bakal diberikan oleh Allah dan tidak dicabut. Dengan dua perkara, kalau melakukan tiga perkara ini, maka nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ingat, takabur, kibir, ujub, sombong. Nah, berarti nikmat yang telah Allah berikan bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk diambok-ambokkan, bukan untuk ditampak-tampak. Hati-hati, walaupun kita diberikan arahan, kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ceritakan di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam surah apa?
wa duha. Akhirnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang telah Allah berikan maka ceritakan ini dengan cara arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara apa? Hati-hati, jaga hati, jangan sampai kita ngambok-ngambok, bangga diri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sombong. Itu yang pertama. Jangan sombong. Sombong sudah hilang nikmat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan sampai menyandarkan nikmat tadi kecuali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dengan nikmat yang telah Allah berikan kita sok-sokan, oh ini gara-gara aku baca macam ini ya aku begawe, aku baca macam ini ya karena usaha aku baca macam ini karena belajar, aku baca macam ini karena aku. Tidak ada sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dicabut nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kedua ini. Tidak boleh sombong, tidak boleh tidak boleh sombong, tidak boleh bangga diri ataupun menyandarkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada orang lain ataupun menyandarkan nikmat tadi kepada diri dia. Karena aku macam ini, aku baca macam ini. Nah, itu hati-hati. Yang ketiga nikmat bakal dicabut. Ingat. Apa? Maksiat. Dengan maksiat menentang Allah Subhanahu wa taala, maksiat itu begitu banyak. Maksiat itu banyak nian. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat pikiran, maksiat hati, tangan, kaki, seluruhnya maksiat. Hati-hati dengan maksiat. Nikmat yang telah Allah berikan bisa jadi dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Maksiat. Jadi nikmat bakal langgeng dengan dua cara, dengan beramal soleh dan dengan melakukan suatu perkara yang menggapai ridha Allah, yang membuat Allah ridha. Nikmat bakal dicabut dengan tiga perkara. Yang pertama sombong, kedua ujub itu bangga diri, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyandarkan kepada diri dia sendiri. Dan yang ketiga maksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tiga tadi. Insya Allah sombong kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangga diri dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihilangkan, dijauhkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu selalulah berbuat baik. Dengan kita selalu berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik sekecil apapun itu, bakal dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya tujuan yang memang betul-betul dia pengen melakukan yang hal yang baik, maka akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan, akan diberikan semangat terus dia untuk beramal baik, beramal soleh. Caranya macam mana? Langgengkan. Kalau sudah dilanggengkan, sudah disenantiasakan, sudah diusaha terus-menerus untuk melakukan hal yang baik, niscaya perkara itu tidak akan lepas dari dirinya. Seperti wong yang sering sedekah, walaupun sedikit, karena dia sering selalu istiqomah mudawamah terus-menerus bersedekah, maka Allah akan berikan keistimewaan padanya. Selalu dia hatinya tergantung kepada sedekah, ingin terus berbuat sedekah. Kalau tidak dilanggengkan, mak manu cara dia nak berusaha berbuat baik. Jadi harus ada usaha, sudah harus ada usaha, dilanggengkan, dimudawamah ke dalam bahasa Arab, di continue ke, di istiqomah ke, terus menerus walaupun kecil-kecilan tidak apa-apa. Itu contoh sedekah. Contoh yang lain amal baik banyak. Menolong walaupun perkaranya sepele, tapi hal tadi menolong wong, senantiasa dia pengen menolong wong terus menerus, maka hati dia kalau tidak nolong wong tidak lemah, mesti nak nolong wong terus. Nah ini amal baik harus dimudawamah, harus dilanggeng, maka dia akan mendapatkan istimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berbuat baik tidak lemah dirinya. Nah tapi kembali lagi, tidak boleh sombong, tidak boleh bangga diri.
tidak boleh maksiat, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara-perkara tadi. Insya Allah nikmat yang telah Allah berikan bertambah terus tanpa dicabut oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita pembahasan dalam kitab Safinatul Najah. Alhamdulillah kita sudah masuk fasal selanjutnya tentang makna la ilaha illallah. Di sini disebutkan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidaklah ada yang patut disembah, tidaklah ada suatu perkara yang patut disembah dengan secara betul, benar, hak, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil wujud, di dalam perkara yang nampak, tidaklah patut disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ada ini banyak perkara yang nampak banyak, tapi diadoke oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ado dewek, tapi diadoke. Bisa jadi dia tiada, sebelumnya dia tiada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan bahwasanya muallif menyebutkan di sini kalimat bihaqqin, dengan benar, dengan hak. Apa maksudnya? Maksudnya di sini pengarang kitab mengecualikan perkara yang batil, yang tidak pantas disembah secara benar, seperti yang ada banyak hal-hal yang disembah tapi tidak hak untuk disembah. Seperti api, di sini disebutkan apa? Di sini disebutkan jin, banyak penyembah jin. Penyembah saya ada filmnya, penyembah setan. Patut, benar, pantaskah setan disembah? Tidak. Selanjutnya Bang Alim menyebutkan nujum, bintang disembah, matahari disembah, sapi disembah, api disembah, patung berhala disembah. Apakah pantas? Tidak pantas. Maka muallif pengarang kitab mengecualikan dengan kata-kata bihaqqin, dengan pasti, dengan benar, dengan hak, kecuali yang disembah itu ya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah batal, tidak boleh disembah. Paham sampai sini? Nah, itu muallif menyebutkan perkara tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita harus yakin, hati kita pasang, tujuan kita, niat kita, keyakinan kita pasang betul-betul. Kita yakini bahwasanya betul-betul tidak ada yang pantas disembah secara pasti, benar, hak, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada uang yang ada istimewaan dikit langsung disembah. Ada yang ngaku-ngaku disembah, ngaku-ngaku bisa. Alangkah mudahnya keyakinan manusia sekarang ini, alangkah remehnya, alangkah recehnya keyakinan manusia zaman sekarang ini. Istimewaan dikit yang dia miliki, bisa jadi itu dari setan, tapi dia langsung percaya. Malah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ulama, dia tidak percaya. Makanya zaman sekarang ini ada istimewaan dikit langsung lari galau, langsung menuju itu. Ya, banyak sekarang nyata itu sudah. Baru-baru ini siapa? Ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku Imam Mahdi. Ngaku-ngaku, tapi banyak yang percaya. Luar biasa. Hati-hati, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hal-hal itu. Mudah-mudahan kita dijaga keyakinan tikot kita hanyalah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita yang wajib disembah. Yang selain Allah batil, tidak pantas, tidak wajib disembah. Dia apa hancur? Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, masuk pasal berikutnya.
Fasal bab berikutnya tentang balik. Tahu balik? Balik sudah balik belum? Ada yang belum balik? Belum. Otong belum balik? Otong? Belum. Balik lu? Mau bukan balik tapi lah pulang balik. Lah pulang balik lagi. Nah, lah berulang-ulang mau baliknya itu. Balik nih ada tando. Balik itu ada tando. Balik itu apa? Nakal. Balik itu kalau dari bahasa gramatikal bahasa Arab maknanya balik itu sampai. Wong yang sampai, yang betul-betul sampai kepada batasan, ya, dia wajib sholat, dia wajib hal-hal yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah langsung kena dosa. Kalau seandainya dia melakukan hal yang wajib dianjurkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat pahala. Diwajibkan, diharuskan mengerjakan hal tersebut sampai kepada batasan dia harus macam itu. Kalau seandainya tidak, kena batunya, kena hukuman. Ya, ini arti sekilas tentang balik. Lah, sifat balik itu macam mana? Batasan balik itu macam mana? Wong dikatuk ke balik itu macam mana? Seandainya dia balik sekalipun tapi kalau tidak berakal maka tidak wajib. Syarat itu. Syarat kita ini berakal tidak? Alhamdulillah berakal. Ngerti apa tidak? Yang mana yang baik, yang mana yang buruk ngerti sudah. Berakal, pacak digunakan akal enggak tahu? Pacak. Berakal. Balik kalau sudah balik. Balik sudah balik, kaget. Pembahasannya udah dulu. Kalau sudah berakal dan sudah balik, maka namanya kita ini mukallaf atau yasilu ila haddit taklif. Dia sampai kepada batasan paksaan. Dipaksa sholat, dipaksa puasa, dipaksa haji, dipaksa zakat, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipaksa meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipaksa meninggalkan bohong, dipaksa meninggalkan judi, dipaksa meninggalkan durhaka sama orang tua, dipaksa hal-hal itu dipaksa. Dipaksa dalam artian kita sampai kepada batasan taklif atau kita ini disebut mukallaf, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa ini sifatnya dua. Kalau dia berakal dan sudah kalau dia tidak berakal, apakah mukallaf? Apakah dipaksa sholat? Apakah dipaksa puasa? Apakah dipaksa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dia tidak berakal, tidak dipaksa. Apakah dia wajib sholat? Orang yang tidak berakal? Tidak wajib. Seandainya dia sholat sah atau tidak? Tidak. Karena tidak berakal. Jadi syaratnya berakal. Kedua, balik. Budak kecil apakah harus sholat? Kayak dulu. Batasan umur kayak ada. Umur 7 tahun perintahkan sholat, umur 10 berpak. Tapi apakah umur sekecil itu, misalkan 2, 3, 5 tahun, 6 tahun, apakah dia betul-betul wajib sholat? Dan kalau seandainya dia tidak sholat, dia kena dosa. Apakah seperti itu? Apa? Karena belum. Makanya syaratnya kok berakal, uang berakal dan balik ini disebut mukal. Paham dari sini? Berarti kita mukallaf beda. Mukallaf, apa artinya mukallaf? Dipaksa. Paksa itu apa? Itu. Paham dari ini? Pembahasan balik. Balik di sini disebutkan bahwasannya balik memiliki alamat. Alamatnya balik itu 3. Alamat itu apa sih alamat? Ayo, ada yang tahu alamat itu apa? Alamat tempat. Bukan alamat rumah. Bukan alamat. Alamat itu
Kalau bahasa Arabnya ma yalzamu min wujudil wujud wala yalzamu min adamihil adam. Ayo, artinya apa? Hah? Sesuatu yang menazimi mewajibkan daripada adanya tanda, ya adanya sesuatu. Contoh, tempat duduk anak, ya, anget. Sekarang anget kan? Seandainya anak kati, atau lagi sana, ya. Kamu yang belum nengok anak ada di sini, kamu megang tempat duduk ini anget. Nah, aku anget ya. Berarti barusan ada yang do. Nah, ini tando. Anget ini tando. Tando bahwasanya barusan tuh ada yang kecokok di sini. Benar tidak? Nah, tapi tidak mengharuskan seandainya ini tando dakati, anget ini dakati hilang, dakati anget itu dingin. Apakah dakati anget ini menandakan bahwasanya dakati yang duduk di sini? Oh tidak, bisa jadi ada yang duduk tapi tidak anget. Nah, itulah contoh hujan sekarang. Kita nyemuk pakaian ya. Nyemuk pakaian kita basah lo. Bawah tuh basah juga. Kita nyemuk basah lo di sini. Ini tanda apa? Baldi barusan hujan. Sekarang tandanya hilang dakati. Tidak basah baju kering. Apakah tidak basah dan baju kering ini tanda bahwasanya tadi itu hujan atau tidak? Tidak hujan? Bisa jadi tadi itu hujan tapi langsung ke kering dengan panas dan semacamnya. Berarti tanda tadi itu seandainya ada tanda mewajibkan ada sesuatu, tapi seandainya tanda itu tidak mewajibkan perkara itu tidak ada. Ayo, ini belajar ini dulu nih. Kamu nih SD tamat tak? Alhamdulillah. Saya ulangi lagi. Ijazah itu tanda. Tanda apa? Tanda wong itu pernah belajar. Tamat belajar. Sekarang seandainya ini ijazah dakati, patur, misalkan dakati ijazah, apakah dakatinya ijazah pada patur itu menandakan si patur tak pernah belajar? Belum kan? Tak taunya Yonian. Jadi ijazah tadi tanda bahwasanya seseorang pernah belajar. Tapi seandainya ijazah itu tidak juga menandakan dan mengharuskan wong itu tidak pernah belajar. Sekarang banyak wong tidak pernah belajar. Salah. Wong yang tidak kati ijazah, tapi dia lebih cerdas, lebih pintar, lebih terampil, lebih bersarjana lagi kehidupannya kebanding wong yang punya ijazah. Ijazah banyak. Berapa banyak wong yang punya ijazah, akhlaknya tidak baik, pecah-pecah tidak pernah belajar, walaupun punya ijazah. Jadi ijazah tadi hanyalah tanda, mengharuskan tanda bahwasanya wong itu pernah belajar. Tapi kalau tidak kati ijazah, tidak juga mengharuskan menjadi tanda. Tidak kati ijazah jadi menjadi tanda seseorang tidak pernah belajar. Ini namanya tanda. Pahami? Alamat itu bukan alamat rumah, gitu. Alamat itu balai ini memiliki tanda. Paham? Setelah kita bahas ngulik-ngulik tentang tanda, sekarang masuklah pembahasan balai itu ada tandanya. Paham enggak? Tandanya balai apa yang kamu tahu deh? Mimpi basah, metu. Itu melek. Tidak melek. Lucu melek. Ngalih, tidak lucu juga ngalih. Los. Itu salah satu apakah wong yang tidak pernah metu sampai umur 25 tahun tidak pernah metu, apakah dia ini tidak boleh? Tidak. Nah, tidak dalam kuat. Ada wajib sholat berarti. Jadi keluarnya itu, mimpi keluar itu dan nyato keluar mani tadi itu salah satu tanda wong itu Tapi seandainya tidak metu, tidak
nggak sampai sini? Umur 15 tahun? Balik. Makanya ada yang ngomong, Be, aku nih lah umur 20 tahun. Ada yang ngomong 17 tahun. Aku belum balik. Nah, aku belum balik umur 17 tahun. Aku belum tentu. Belum mimpi-mimpi yang betul macam itu, tidak mimpi. Tidak mimpi, tidak betul. Tidak mimpi sambil betul, tidak. Tidak mimpi sambil betul ataupun tidak betul dalam keadaan tidak tidur. Tidak terjadi, tapi umurnya sudah pojok 15 tahun. Balik belum muda nih? Apa? Padahal tidak kata tanda itu. Lah besar. Umur 15 batasan bebas. Sempurnanya umur 15 tahun. Paham sampai sini? Macam itu. Jadi, tando, balik lagi tando deh. Di sini dijelaskan lagi, maka dari itu salah satu tanda daripada alamat balik tadi itu, yang pertama adalah di sini malah dijelaskan, seandainya kata tanda tadi adalah sempurnanya umur 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Sempurnanya umur 15 tahun. Nah, yang kedua di sini disebutkan mimpi, di dalam masalah laki-laki ataupun perempuan, mimpi basah, bahasa koyo. Mimpi basah dalam artian mimpi terus metu, atau tidak ada mimpi tapi metu. Khurujul mani, keluarnya air mani, bukan air seni, air mani. Toh, paham dah? Sudah Pak, kakek anak tanya. Otong sudah balik belum? Sudah. Apa tandanya otong balik? Bukan. Yo. Sudah bolak balik tadi 15 tahun tambah 15 tahun tambah 15 tahun lagi kan? Belum. 40.000. Iyalah, kakek bolak balik. Ya. Jadi mimpi terus metu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya dia yang dimaksud adalah keluar mani itu tadi, Lalu di sini disebutkan batasan umurnya. Baru 14. Batasan umurnya, seandainya ada budak, baik lanang ataupun betina, baik laki-laki, misalkan laki-laki pada umur 9 tahun, tidak harus sempurna 9 tahun ataupun kurang daripada umur 9 tahun. Kurangnya berapa hari? Kurangnya sekitar 16 hari. Kalau lebih daripada 16 hari, 9 tahun kurang 2 bulan. Keluar mani. Apakah sudah balik? 9 tahun kurang setengah tahun. Bukan setengah tahun. 9 tahun kurang 2 bulan. Keluar mani. Balik belum? Oh, balik belum, Pak? Belum. Batasannya kalau dia keluar umur 9 tahun paling telat, paling cepat umur 9 tahun kurang 16 hari. Di sini disebutkan seandainya dia setelah sempurna 9 tahun komariatan takribiyatan, apalagi umur 9. Nah, kalau umur 9 tahun keluar mani, balik belum? Nah, itu batasan. Itu batasan keluarnya mani bagi laki-laki di sini setelah sempurnanya dia umur 9 tahun, perkiraan tadi dengan umur segitu. Nah, kalau perempuan head, tandanya apa? Di sini wal haidu fil unsa litis isinin. Perempuan head. Di sini tandanya bahwasanya sampainya perempuan dengan tanda head setelah berlalu 9 tahun takribian. Komariatan takribian dalam artian 9 tahun kurang daripada 16 hari kok dia head, ya berarti dia balik.
Seandainya lebih daripada 16 hari kurang yuk, 9 tahun kurang sebulan, 9 tahun kurang 20 hari, 9 tahun kurang 3 bulan, 4 bulan, 9 tahun kurang setengah tahun, dia head, maka belum dihukumi balik. Jadi ingat, tanda balik yang pertama apa? Mimpi keluar mani ataupun keluar mani tapi tidak mimpi. Jadi intinya apa? Keluar mani itu intinya. Intinya keluar mani. Sampai umur 15 tahun tidak keluar-keluar, sampai umurnya lebih dari 15 tahun tidak metu, maka balik belum? Balik dengan umur batasan 15 tahun. Perempuan bagaimana? Umur 9 tahun. Jadi sekilas kita pahami. Makanya dari sini kita pahami bahwasanya kita ini ternyata sudah balik galau, sudah berumur galau, dan kita bukan hanya balik sampai pada batasan seluruhnya ini adalah mukallaf. Mukallaf tadi apa? Berakal dan balik. Nah, maka kita sudah wajib melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kita ini mukallaf. Seandainya tidak kita tertuju pada itu, kita kena hukuman. Tidak mengerjakan perintah Allah kena hukuman, malah melakukan larangan Allah kena hukuman. Ya. Masalah tanda apa? Cak ada yang penting masalah tanda. Tanda balik ya itulah pokoknya. Ya, masalah itu yang utama tuh umur. Apa dia? Yang pertama faktor umur. Iya, kita faktor umur dulu kita. Kalau keluar mandiri belum umur. Oh tidak. Batasan keluar mani tadi itu seandainya dia sudah umur 9 tahun ya, ataupun kurang yang tadi itu berapa 16 hari? Keluar mani maka dihukumi balik. Dihukumi balik. Nah, seandainya tidak kasih tanda-tanda sampai umur 15 tahun, ya itulah 15 tahun batasan dia masuk balik. Apa dia? Ibaratnya kalau 15 tahun itu positif. Wah, positif bener, masya Allah. 15 tahun itu positif, walaupun tidak katik kamu mentu macam itu, positif. Balik. Apalagi itu belum 9 tahun bulan. Belum 9 tahun sempurna. Nah, ya kurangnya berapa? Tadi 16 hari tadi. Yo, kurangnya 16 hari. Tiba kurangnya banyak 2 bulan 3 bulan. Belum Pak. Ini hukum seperti ini. Apalagi zaman sekarang. Dan jarang itu terjadi. Oh, itu belum. Ada yang keluar dengan paksa. Dari Tahu berarti. Baca. Tanya lah ini. Tanya otak. Udah kecil aja betul. Tidak baca. Baca. Ya. Itu faktor biasanya dia ya banyak masalah. Itulah pokoknya bisa. Tapi belum dihukumi balik. 7 tahun. Papa, aku bantu. Aku mimpi basah. Aku siapa yang mau nyuri kau? Belum Pak. 7 tahun belum balik. Ada yang 3 tahun. Ngompol. Ya, insya Allah bisa dipahami. Kita yakini kita sudah balik galau, berakal galau, kita berarti mukallaf, dipaksa semua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipahami. Insya Allah tepat apa yang diajarkan ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada salah-salah kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, menjadikan diri kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.